A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min sururin anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul adzim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah dan adik-adik yang saya cintai karena Allah, yang pertama-tama dan yang paling utama dan yang harus kita utamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga hari ini Allah masih memberikan kita nikmat-nikmat yang kita tidak bisa menghitungnya. Sehingga dalam surat Ar-Rahman disebutkan ayatnya berkali-kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang akan engkau dustakan, tidak ada. Walaupun misalkan air laut itu dijadikan tinta, kemudian pohon-pohon itu dijadikan alat untuk menulis, semua untuk menulis kebesaran Allah, syukur kepada Allah kurang, gak cukup. Maka kita bersyukur kepada Allah karena hari ini Allah telah memberikan kita nikmat yang banyak sekali. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan adik-adik yang saya cintai karena Allah. Di sini tadi membahas bab syukur nggih. Jadi misalkan ngapunten ya, kita tahu bahwa matahari terbit dari timur ke barat itu atas izin sinten Pak Bu? Atas izin sinten? Allah. Kemudian misalkan ada angin berhembus, kemudian ada turun hujan, itu atas izin. Kemudian ada misalkan pohon, ada daun-daunnya jatuh kena angin, itu atas izin Allah atau angin Bu? Jangan ragu loh nggih. Lu ganti angin, mboten nggih? Ya. Maka di sini ternyata semuanya daun yang jatuh pun tidak ada satupun daun yang jatuh di dunia ini, semuanya tanpa terkecuali tanpa izin Allah. Semuanya ke atas kehendak Allah. Maka di sini kita alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan kenikmatan, masih bisa diberikan kehidupan oleh Allah. Yang salah satunya, kenapa toh kita kok masih hidup? Kok nggak mati saja Pak? Kenapa nggak mati saja Bu? Kenapa kita masih dihidupkan? Karena bisa jadi kalau misalkan kita saat ini, walaupun kita saat ini beribadah di sini, misalkan hari ini nanti kita diambil oleh Allah, kira-kira bekal kita selama ini sudah cukup atau belum? Ada yang merasa sudah cukup Bu? Bapak enten sing cukup Pak? Dereng nggih? Sami. Kenapa kita masih hidup? Karena bisa jadi Allah itu memberikan kita kesempatan untuk menambah amal-amal. Allah memberikan kesempatan untuk menambah amal soleh, kebaikan dan yang lainnya. Untuk apa? Untuk bekal masuk surga. Kenapa? Karena setiap hari kita itu minta sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah tuh mengabulkan. Kenapa? Karena setiap hari
hakikatnya ya, kenapa kalau kita itu bangun tidur ngapunten Bapak Ibu, adik-adik di sini jawab jujur nggih. Sing di antara kita bangun tidur kemudian doa bangun tidur sinten? Enten nggih? Enten Pak sing doa ngapunten angkat tangan Pak Bu. Mboten enten. Padahal syukur yang pertama kali niku tapi hafal nggih Bu nggih Pak? Hafal nggih? Pripun Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Doa makan Bu niku malah dilanjutke ya Allah ya. Malah dilanjutke jenengani lho. Ngerti yang jenengan luwe nggih kula sami nggih. Jadi memang alhamdulillah itu wujud alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusur. Alhamdulillah itu wujud syukur atau sedih? Wujud. Enten tiang kemudian melampah kemudian kesandung jeglok ngucape alhamdulillah. Betul apa salah? Kenapa kok salah? Ya harusnya pripun? Innalillah ya astagfirullah seperti itu. Misalkan kita bangunin rincang kita ini rincang dibangunin mas bangun. Kok kemudian dicek napasnya mboten enten ngucape alhamdulillah. Alhamdulillah wa innalillah. Makanya di saat Allah itu membangunkan kita yang kita ucapkan pertama kali itu apa? Alhamdulillah ya. Ampun kesupen niku diamalkan. Alhamdulillahilladzi ahyana badama amatana wa ilan nusur. Itu doa yang mungkin kayak ya makanya kita itu sudah terlalu nopo nggih Pak Bu nggih. Kebiasaan bangun tidur terus mandi. Yo wis bangun tidur terus mandi ya. Ya, tapi nggih mboten ding nggih. Mboten langsung mandi, langsung liyane seperti itu ya. Maka di sini alhamdulillah itu memang wujud syukur dan artinya Pak Bu, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan setelah kematian. Artinya seperti itu. Jadi setiap kita malam itu sebenarnya kita itu dalam kondisi mati. Kemudian yang membangkitkan kita siapa? Allah. Lah makanya di sini terkadang kita itu jangan sampai menjadi orang-orang yang lalai Pak Bu. Padahal kita itu sudah bagus, tapi jangan lalai dengan hal yang kecil. Terkadang kita memikirkan yang besar, tapi yang kecil kadang kita lupa. Maka ini menjadi perhatian untuk kita semuanya. Maka di sini kita bersyukur sekali karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menambah amal untuk kebaikan kita. Itu penting sekali. Maka Bapak Ibu semuanya, tentang kesyukurannya pada Allah itu memang tidak ada batasnya, tanpa terkecuali apapun. Misalkan kita ada udara, ya Bu, Pak, ngapunten. Misalkan ini saya tanya, saya punya uang 2 juta, tak paringi secara percuma. 2 juta niku sekedhik napa mboten Bu? Kathah nggih, ngapunten rada kathah sithik ngono ora akeh sangat ngene nggih. 2 juta niki kula paringi panjenengan tanpa terkecuali, tapi ngapunten. Kula nyuwun drijine panjenengan dipotol setunggal. Jenengan pilih driji nopo 2 juta? Nggih pun tak tambahi jadi 5 juta men, 5 juta per driji purun mboten? Padahal kita punya berapa driji, Bu? Assalamualaikum everyone. Akeh ngeten ya. Pinten? 10 yang atas, 10 yang bawah. Jadi berapa? 20 kali 5 juta berapa, Bu? Wakeh nanti. 20 kali 5 juta berapa? 100 juta diparingi panjenengan, tapi satu persatu drijine dipotol-potol. Mboten purun. 100 juta loh Bu. Kathah loh Bu. Iso nggo tumbas mobil loh Bu. Mboten purun ya. Ini baru driji Pak Bu. Baru driji saja kita misalkan diganti dengan 100 juta semua driji. Kita enggak mau memilih driji. Ya. Kita memilih driji misalkan belum mata, belum hidung, belum jantung, belum yang lainnya, organ-organ yang lainnya.
Maka di sini apa yang akan kita banggakan? Misalkan di situ memang ternyata kita butuh semuanya. Misalkan udara ini aja diambil oleh Allah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maka di sini tadi yang saya katakan di awal tadi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang manakah yang akan kau dustakan? Tidak ada. Kenapa? Karena kita hidup dengan udaranya Allah, kita hidup dengan rizkinya Allah. Makanya tidak ada yang sombong. Enten sing sombong mboten Pak Bu? Tiang Jawi niki sing mboten salatan mriki niki lho Bu. Enten sing ten mriki mboten nggih Bu nggih? Insyaallah mboten. Kenapa? Karena kalau sombong jangan sampai sombong. Lah kenapa? Karena iblis itu dilempar dari surga itu bukan karena tidak mau sujud sama Allah. Iblis itu setan Pak Bu, dilempar pertama kali itu setan itu enggak di neraka langsung. Hidupnya itu di mana? Di surga dan lebih lama daripada Nabi Adam. Namun di saat Allah memerintahkan, wahai iblis, sujudlah kepada Nabi Adam. Tapi apa yang terjadi? Iblis tidak mau sujud. Tapi tidak mau sujudnya kepada siapa? Nabi Adam. Kenapa? Karena merasa lebih baik. Tapi apakah iblis tidak mau taat pada Allah? Waktu itu tetap taat sama Allah, tapi gara-gara apa? Kesombongan, merasa lebih baik. Itulah yang akhirnya membuat iblis dilempar ke neraka. Lah kita Bu, banyak sekali manusia yang belum melihat surga, yang belum melihat yang namanya surga secara nyata, mencium bau surga saja belum masuk, apalagi lah kok kebanyakan masih banyak yang sombong. Lah ini hati-hati Pak Bu, bagi saya juga. Maka hindari yang namanya perasaan sombong, karena itu bahaya. Nggih. Maka ini pesan saya, karena yang namanya kultum nggih 7 menit harusnya nggih, harus cepat gitu ya, jangan lama-lama nggih. Insyaallah pesan saya nggih itu tadi, menekankan bahwa mengingatkan lagi yang pertama kita harus segera perbanyak syukur. Salah satunya apa? Karena Allah ternyata memberikan kita nikmat banyak sekali. Nikmatnya itu kalau Allah itu memberikan atas bawah, kemudian kanan kiri, kemudian etan kulon itu seimbang. Kemudian kalau Allah menciptakan wong ganteng, enek wong sing boten ganteng, wong elek ngene nggih. Wong ganteng elek. Kemudian wong lanang karo wong wedok. Allah menciptakan kaya dan salah Bu, Allah enggak menciptakan miskin. Enggak ada ayatnya. Ayatnya dalam surat An-Najm itu suratnya ayatnya itu wa annahu huwa aghna wa aqna. Artinya apa? Dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Enten boten wong sing boten kerja, wong niku cacat, boten saged napa-napa tapi cukup. Iso maem. Enten boten? Enten. Kenapa? Walaupun dia enggak punya tapi di Allah cukupkan rezekinya. Tapi juga di sini kecukupan ini bukan berarti kemiskinan. Ada orang yang kaya tapi enggak merasa cukup karena napa mboten? Wonge sugih tapi merasa enggak cukup, banyak enggak? Banyak. Maka di sini Allah itu terkadang memberikan rasa kecukupan. Baik ada yang kaya dan yang miskin. Orang yang miskin tadi enggak ada sebenarnya, tapi orang yang sederhana tapi diberikan kecukupan oleh Allah. Maka di sini seberat apapun masalah kita di endemi ini, pandemik yang insya Allah akan endemi ini, maka semoga Allah mencukupkan dan menguatkan kita hingga di akhir Ramadan, sehingga ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha qatri maaf salah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka di situ wahai orang yang beriman, berpuasalah, kemudian dijadikanlah orang-orang yang bertakwa, dan semoga kita endingnya dijadikan orang-orang yang bertakwa. Insyaallah hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak pantas ataupun tidak tepat. Mohon maaf lahir batin. Usikum bil nafsi taqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.